Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumratun Nisa dengan NIM J1B017037, mahasiswa program studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait makalah saya yang berjudul Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Jagung di Daerah Kabupaten Bima, di mana makalah ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah evaluasi dan kesesuaian lahan. Kenapa saya memilih Kabupaten Bima dan kenapa saya memilih varietes dengan tanaman jagung? Karena tanaman jagung tersendiri saya rasa sangat cocok di Kabupaten Bima dengan kondisi wilayah, kondisi cuaca, dan lain sebagainya sangat mendukung untuk tanaman jagung. Itu alasan saya kenapa saya memilih jagung untuk mengukur kesesuaian lahannya di Kabupaten Bima. Evaluasi tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman jagung. Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kontribusi besar di dalam sektor pertanian sebagai penghasil jagungnya. Mengapa seperti itu? Dikarenakan di NTB terdapat dua pulau, yaitu Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Berdasarkan data, terdapat 6,28 luas lahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimanfaatkan atau digunakan sebagai pertanian jagung. Namun, untuk meningkatkan produksi pertanian dan mengoptimalkan penggunaan lahan secara berkesinambungan, dan untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap lahan yang agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk mengidentifikasi serta menganalisis wilayah mana yang memiliki potensi tempat tumbuh yang sesuai untuk tanaman jagung, diperlukan teknologi berbasis komputer, sehingga bisa menyajikan data dan informasi terkait wilayah mana yang cocok untuk pengembangan data jagung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyajikan data dan informasi terkait wilayah mana yang cocok untuk pengembangan tanaman jagung berbasis sistem informasi geografis sehingga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Bima. Maksud dari tujuan ini yaitu melihat banyaknya kontribusi wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai penghasil jagung terbesar di Indonesia, maka perlu dilakukan pengembangan atau penyajian data yang perlu diketahui lahan mana dan lokasi mana yang tepat untuk penanaman jagung, sehingga tidak terjadinya penurunan penghasilan jagung pada setiap tahunnya. Hasil dan pembahasan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Yang pertama, seperti karakteristik sumber daya iklim dan air. Di sini, dalam karakteristik ini membahas tentang curah hujan tahunan Stasiun Meteorologi Bima, periode 1994 sampai dengan 2014. Di mana wilayah Kabupaten Bima beriklim tropis dengan rata-rata bulanan kering kurang lebih 60 mm sampai 78 bulan, dengan bulan basah kurang dari 3 bulan, lebih dari 100 mm. Curah hujan tahunan rata-rata selama 20 tahun sebesar 1,025 mm dengan rata-rata bulanan 85,4 mm. Sehingga Kabupaten Bima adalah daerah berkategori kering hampir sepanjang tahun. Hal ini berdampak pada rendahnya potensi ketersediaan air dan sebagian besar sungai kering. Curah hujan di Kabupaten Bima tahun 1994 hingga tahun 2014 berfluktuasi. Curah hujan tertinggi selama kurun waktu 20 tahun tersebut terjadi pada tahun 2010, yaitu 1452 mm. Secara rinci, tren curah hujan di Kabupaten Bima selama 20 tahun disajikan di dalam tabel curah hujan tahunan Stasiun Meteorologi Bima periode 1994 sampai dengan 2014. Yang kedua, kondisi lahan atau keadaan tanah. Berdasarkan peta tanah
semi-detail Kabupaten Bima yang berskala 1/50.000, skala 1/50.000 versi update BBSD LP pada tahun 2016, bahwa tanah-tanah yang dijumpai di Kabupaten Bima menurut klasifikasi tanah nasional terdiri dari 9 jenis tanah, yaitu litosol, aluvial, regosol, grumusol, andosol, molisol, kambisol, gleisol, dan mediteran. Kemudian, potensi dan sumber daya lahan. Potensi dan sumber daya lahannya di Kabupaten Bima, penyusunan peta kawasan pengembangan cabai dan bawang merah berdasarkan kesesuaian lahan kedua komoditas tersebut. Begitupun juga dengan jagung. Lahan-lahan yang diarahkan untuk pengembangan kawasan jagung dan potensi perluasannya adalah lahan-lahan yang tergolong sangat sesuai, S1, cukup sesuai, S2, dan sesuai, marginal, S3. Jika faktor pembatasannya relatif, mudah diatasi dengan tingkat kemampuan masyarakat. Terus, analisis kesesuaian lahan. Pada analisis kesesuaian lahan, dilihat pada tabel yang ada di samping data curah hujan, di mana penilaian kelas kesesuaian lahan jagung disajikan dalam bentuk peta untuk masing-masing kriteria kesesuaian lahan. Berdasarkan parameter kesesuaian lahan, maka terdapat 7 peta. Peta tersebut kemudian di-overlay hingga didapatkan peta kesesuaian lahan untuk tanaman jagung, yang dimana hujannya relatif lebih pendek dibandingkan dengan musim kemarau. Dan suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius pada malam hari. Sedangkan berdasarkan persyaratan penggunaan lahan jagung, tanaman ini akan dapat tumbuh normal pada suhu 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Sehingga secara temperatur Kabupaten Bima sangat cocok untuk tanaman jagung. Melihat dari persyaratan ketersediaan air untuk tanaman jagung di Kabupaten Bima dan curah hujan tahunan rata-rata selama 20 tahun sebesar 1000,025 mm dengan rata-rata bulanan 85,4 mm. Sehingga Kabupaten Bima adalah daerah berkategori kering, dan Kabupaten Bima dapat dikatakan cocok untuk tanaman jagung. Terakhir, kesimpulan. Pada makalah ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, di mana Kabupaten Bima secara temperatur sangat cocok untuk tanaman jagung, karena bulan kering kurang dari 60 mm selama 78 bulan, dengan bulanan basah kurang dari 3 bulan, dan lebih dari 100 mm. Curah hujan tahunan rata-rata selama 20 tahun sebesar 10,025 mm dengan rata-rata bulanan 85,4 mm. Dan melihat dari persyaratan ketersediaan air untuk tanaman jagung di Kabupaten Bima dan curah hujan tahunan sangat cocok untuk tanaman jagung yang membutuhkan ketersediaan air N sama dengan 800. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman dan membantu teman-teman dalam melakukan berbagai macam penelitian yang teman-teman butuhkan berkaitan dengan video ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada perkataan saya, baik itu terkait data dan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini, teman-teman boleh berkomentar dan memberikan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.